Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Asri yang Nukuli, mahasiswa nurse dari Universitas Galuh. Saat ini saya mau menjelaskan tentang hasil pengkajian literatur review dengan judul Pengaruh Murotal Quran Surat Ar-Rahman terhadap pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Latar belakang kesehatan jiwa. Pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan dapat didefinisikan bahwa tindakan kekerasan itu adalah sesuatu yang dapat membahayakan diri, orang lain, serta merusak lingkungan. Nah, bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan bisa secara amung, bermusuhan, dan yang berpotensi melukai, baik secara fisik maupun secara kata-kata. Nah, dalam literatur review saya ini ada hubungannya dengan murotal Quran. Nah, dan salah satunya adalah murotal Quran. Murotal Quran merupakan salah satu terapi non farmakologis yang memiliki efek positif dalam menurunkan gejala perilaku kekerasan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu salah satunya satu untuk mengidentifikasi gejala perilaku kekerasan sebelum dan sesudah diberikan intervensi murotal Quran Surat Ar-Rahman berdasarkan dengan jurnal nasional dan internasional. Dua, tujuan ini menganalisis pengaruh terapi murotal Quran Surat Ar-Rahman terhadap pasien dengan resiko perilaku kekerasan berdasarkan jurnal nasional dan internasional. Terus yang terakhir, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik umum literatur itu yang memiliki pengaruh terhadap pasien dengan risiko perilaku kekerasan berdasarkan jurnal nasional dan internasional. Tinjauan pustaka. Nah, dalam definisi perilaku kekerasan adalah merupakan kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ini jurnal Muhammad Yosef Iyus tahun 2018. Nah, sedangkan definisi untuk murotal Quran adalah penggunaan terapi murotal Quran bertujuan untuk menstimulasi secara visual dan pendengaran. Lantunan suara Al-Quran yang secara fisik mengandung unsur manusia. Suara memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Dan juga lantunan Al-Quran dapat mengurangi hormon stres, mengaktifkan endorfin alami, dan meningkatkan perasaan rileks, rasa takut, cemas, dan tegang. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah jenisnya literatur review dengan database dari PubMed, Google Scholar, Procase. Batas waktunya adalah 10 tahun ke belakang, yakni dari tahun 2015 sampai 2025. Seleksi studi. Identifikasi jumlah artikel sekuler 136, prequest 3, total jadi 139. Jadi jumlah jumlah artikel setelah dipublikasi jadi 133. Sedangkan jumlah artikel full text setelah uji kelayakan adalah 5. Artikel yang dieliminasi adalah 116 karena P bukan sekijo atau perilaku kekerasan, I bukan merutal, C ada pembanding, O bukan pembahas perilaku kekerasan, S litrep, dan T itu tahun kurun dari 10 tahun ke belakang. Nah, ini tabel karakteristik jurnal. Satu, penelitian pengaruh murotal Quran Surat Ar-Rahman terhadap risiko perilaku kekerasan dengan hasil
satuan menunjukkan adanya pengaruh terapi Al-Quran terhadap klien dengan risiko perilaku kekerasan dengan nilai 0,05. Yang kedua, pengaruh terapi murotal Quran terhadap pasien dengan risiko kekerasan di Yayasan Aulia Rahman, Jurnal tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya uji statistik Wilcon Wilcoxon dengan ring 0,003 yang lebih kecil daripada 0,05, yang artinya menunjukkan adanya bahwa terapi murotal Quran sangat berpengaruh terhadap penurunan risiko pasien dengan perilaku kekerasan. Yang ketiga adalah pengaruh terapi spiritual mendengarkan ayat suci Al-Quran terhadap kemampuan mengontrol emosi pada pasien risiko kekerasan di RSJ Dr. Amino. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan terapi spiritual mendengarkan ayat suci Al-Quran terhadap kemampuan mengontrol emosi pada risiko perilaku kekerasan. Yang keempat, ini jurnal internasional yang menunjukkan adanya hasil perbedaan tersignifikan antara perilaku kekerasan dengan skizofrenia sebelum dan sesudah pemberian terapi murotal Al-Quran dengan p-value 0,000. Yang kelima, pengaruh pelaksanaan terapi spiritual mendengarkan Quran terhadap kemampuan pasien mengontrol perilaku kekerasan dengan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terapi spiritual terhadap kemampuan pasien untuk mengontrol perilaku kekerasan dengan diperoleh nilai p-value 0,003. Terus yang keenam adalah penerapan terapi multiple terhadap perubahan perilaku kekerasan di RSJ Dr. Soerwadi, Klaten, Jawa Tengah. Dengan hasil terdapat perbedaan perubahan perilaku kekerasan pada responden dengan risiko perilaku kekerasan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terhadap murotal dengan nilai p-value 0,0000. Yang ketujuh, eh, adanya pengaruh mendengarkan audio murotal Al-Quran melalui kelompok suportif dalam menurunkan risiko tanda dan gejala perilaku kekerasan pada penderita gangguan jiwa. Nah, yang kedelapan adalah penerapan terapi spiritual murotal ayat Al-Quran dengan kemampuan mengontrol emosi pada klien dengan risiko perilaku kekerasan. Dengan hasil adanya adanya pasien kemampuan mengontrol emosi pada klien dengan risiko perilaku kekerasan dan ketidakefektifan dalam mengontrol perilaku kekerasan. Yang kesembilan ada jurnal hubungan terapi spiritual dengan kemampuan mengontrol pada pasien perilaku kekerasan di Rumah Sakit RSUD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan terapi spiritual dengan kemampuan mengontrol pasien perilaku kekerasan. Dan yang ke-10 adalah implementasi terapi murotal surat Ar-Rahman pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Dengan hasil setelah pasien diberikan intervensi selama 6 hari, didapatkan data objektif penurunan skor risiko perilaku kekerasan. Pembahasan satu, dari beberapa jurnal ditemukan bahwa adanya penurunan gejala perilaku kekerasan pada klien dengan gangguan jiwa dan adanya peningkatan kemampuan mengontrol emosi dan mengontrol perilaku kekerasan. Yang kedua, setelah diberikan terapi spiritual, mendengarkan ayat suci Al-Quran bisa menjadi lebih rileks dan tenang sehingga menurunkan tingkat emosi pada pasien risiko perilaku kekerasan. Yang keempat, efek yang ditimbulkan dari mendengarkan Al-Quran mampu menurunkan tekanan nadi, respirasi yang menjadi normal, dan depresi, kecemasan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, mekanisme kopi yang lebih baik, memperbaiki sistem kimia tubuh, sehingga menurunkan tekanan darah, memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak, kondisi tubuh yang rileks, dan membantu memproduksi hormon endorfin. Kesimpulan dari 10 literatur tersebut bahwa disebutkan bahwa gejala perilaku kekerasan pada klien dengan gangguan jiwa sebelum dilakukan intervensi termasuk tinggi, namun dalam kemampuan mengontrol emosi termasuk rendah. Setelah dilakukan terapi murotal Quran, gangguan tersebut mengalami penurunan menjadi rendah
dan kemampuan mengontrol emosi menjadi lebih baik. Dari 10 literatur yang ditelaah menunjukkan semua jurnal sebanyak 9 jurnal dalam penelitiannya terjadi penurunan tanda dan gejala perilaku kekerasan dan hanya ada satu jurnal yang mengatakan tidak ada pengaruh mendengarkan spiritual ayat Al-Quran terhadap penurunan risiko perilaku kekerasan. Sarannya yaitu untuk bagi masyarakat, bagi profesi keperawatan, bagi institusi pendidikan, dan bagi peneliti selanjutnya. Sekian dan terima kasih persentase dari saya. Wabillahi taufiq